Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini ketua kelasnya siapa? Mungkin bisa dimulai dari berdua dari dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Silakan dipimpin. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Sebelum mulai yang pertama ada Afif Nurulhuda. Ali Zauranul Haris. Anggati Pro Anina dan Aulia Dewi Aunan Asikir Kopi Aril Tahiyat Kawati Zailan Muhammad Dia di kami Wihayu Fitria Galang Hanafis Laili Makina Melati Muhammad Tanda Mael Ori Ragil Satria Tirta Bea Media Latina Mana Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran ini? Ya. Nah, karena ketika belum sarapan, aku mau ngetes kalian udah fokus atau belum? Belum. Nah, saya punya fokus yang bisa kalian ikuti. Aku contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, bisa diikuti? Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau belum sarapan tapi tetap semangat ya Pak. Masuk ke bagian dari sini saya akan menyampaikan mencari informasi dari ensiklopedia. Kalian sudah mengetahui belum sih ensiklopedia sastra Indonesia itu seperti apa? Jadi kalian juga belum mengetahui penggunaan ensiklopedia. Nah, dari pembelajaran ini saya berharap peserta didik mampu mencari informasi dari ensiklopedia. Nanti kita akan
menerapkan bagaimana penggunaan ensiklopedia dan juga mengetahui ensiklopedia yang seperti itu. Nah, hari ini saya punya kata-kata yang motivasi buat kalian. Nah, kalau sastrawan memanfaatkan kata-kata untuk merangkai keindahan, begitu pula dengan hidupmu, kamu memiliki pengetahuan untuk merangkai masa depan yang cemerlang. Dan di sini sebelum nanti aku akan menampilkan video Khairil Anwar. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah kenal dengan Khairil Anwar atau mungkin sudah pernah baca puisinya. Ini langsung saja ke videonya ya. Video ini merupakan peringatan 100 tahun Khairil Anwar. Mungkin kalian bisa mengeluarkan bukunya. Saat kalian menonton video ini, kalian bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul sama kalian. Misal dia lahir tahun berapa, lahir di mana, dan juga apa sih puisi seperti apa, dan kalau ini melihat sastra itu seperti apa, nanti bisa ditulis pada waktu ketiga sampai di puisi. Sudah siap ya? Nanti Sore hari pangkalan sebuah kelas rumah seorang menjaga mencari sebuah kalian bersemangat dan berjalan saat sedang membayar delapan tanpa sadar suara yang bersemangat dan didengar memang tak lama polisi Belanda datang dan menangkap remaja tersebut. Ternyata mereka kolonial sedang mewaspadai gerakan perlawanan dan rakyat yang merintis membuat negeri. Sehingga remaja tersebut harus dipulangkan ke markas polisi Belanda untuk diintimidasi dan menyebut Sinta. Kejadian itu pun menjadikan remaja yang bernama Khairil Anwar karya sastra dengan menjadi senjata untuk melawan penjajah. Terus Bineka merupakan seorang pegawai pemerintah kolonial menjabat posisi terang. Setelah menikah dengan Saleh, putri pasangan ketunggangan, keduanya dianugerahi oleh bernama Khairil Anwar yang lahir pada 27 Juli 1922. Khairil begitu dimanjakan secara material, namun dia kurang kasih sayang dari kedua kaum keluarga dan tidak polis. Ayah ibu dan kandung kanker Khairil karena kanker perlindungan yang sangat keras. Setiap kali orang tua dipertemukan, Khairil kerap lama ke rumah nenek yang jaraknya jauh bukan di rumahnya. Peran pelindung dan peran pengaruh inilah yang membuat Sanaya menjadi sosok yang sangat penting untuk Khairil. Akhirnya, Khairil memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Tak berselang lama dari keberangkatannya, ia mendapat kabar kematian nenek yang tercinta. Khairil kemudian menjadi penemuan Khairil untuk menulis sajak tulisan pada 1942. Sajak pertamanya yang langsung mengangkat nama Khairil Anwar sebagai penyair. Bukan kematian benar Soekarno. Keredaanmu menerima segala tiba. Takut tahu setinggi itu atas negeri dan bukan Tuhan bertahan. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1910, kehidupan Khairil Anwar dihadapkan pada kondisi yang sulit. Terputusnya hubungan Jawa dan Sumatera dan memutuskan kiriman uang ayah Khairil kepada Khairil dan ibunya di Jakarta. Khairil yang menganggur pun harus berlakukan untuk dapat bertahan hidup. Bersama Des Alwi, anak angkat Sultan Syahrir, Khairil menjual barang bekas dan barang
Juliet seperti sebuah tubuh dan lalu berubah bekas di selesai. Namun bisnis mereka tak bertahan lama dan situasi pun semakin buruk. Meski awalnya ia dan ibunya bisa menemukan rumah Syahrir yang merupakan saudara kandungnya, mereka kemudian harus pindah ke gubuk kecil di kebun sawit setelah Syahrir pindah rumah. Dalam keterpurukan inilah, Hera kemudian membuat sajaknya yang paling terkenal, Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang tak terakhir. Tidak juga kau, tak perlu sesudah itu. Aku ini menatap jalan dari kumpulannya terbuang. Biarpun aku spiritku, aku tetap berada dalam bekerja. Luka bisa berlari hingga hilang di perut. Dan aku akan lebih tidak peduli. Mau hidup 1000 tahun lagi. Sajak aku dapat tergantung positif dalam aku penyair dan sesuatu terus sampai menambah aturan-aturan keluaran yang telah memberikan angin segar bagi kesemestaan Indonesia. Sehingga Hera bisa mengeluarkan angkatan buat menerima oleh Rabbits. Angkatan yang lebih bebas dan berani dalam menuliskan perasaan mereka. Satu April 1993, Jakarta dengan pusat pergayaan dengan keinginan menggunakan simbiosis untuk mengasah barat sendiri di Indonesia. Di bawah pengawasan mereka, karya seni seperti film, pertunjukan, dan tulisan selalu dilahirkan agar tidak menyinggung mereka dengan Jepang. Namun pengawasan itu tak menghentikan Hayao untuk menulis puisi yang bebas dari kekalahan Jepang. Hayao pun dengan berani menulis puisi yang membangkitkan semangat juang, seperti di Guru dan Siap Setia. Namun, perlawanannya bukan tanpa risiko. Pada 1944, dia pernah ditangkap Ken Pentai akibat puisi Siap Sedia yang terdikasi Hayao. Tanganmu nanti takkan kaku, jantungmu nanti berdebar berhenti, tubuhmu nanti mengaspal. Tapi kami segera mengganti, terus memahat tubuh-tubuh. Darah kami panas, dan kami tetap belajar. Jiwa kami gagah perkasa, kami akan mewarnai angkasa. Kami membawa kebahagiaan nyata. Kawan-kawan, kita bangkit dengan kesadaran. Cucuk menerang hingga keluar. Kawan-kawan, kita mulai mengenal ke dunia terang. Baris mengairkan pedang ke dunia terang berakibat menarik Hayao menghadapi siksaan dan interogasi Ken Pentai karena dianggap mengajak rakyat Indonesia untuk melanjutkan. Meski sudah merasakan siksaan berat dari Ken Pentai, semangat juang Hayao tidaklah padam. Tak hanya meningkatkan semangat juangnya ke polisi, Hayao juga memberikan slogan untuk poster perjuangan rakyat Indonesia, yaitu Kum Ayu, yang tertulis dalam poster karya Profesor Kanal Fakri. Meski usulan Hayao sempat membuat para seniman tertawa karena berasal dari pendengar yang sering menggunakan pelacur, namun slogan itu pada akhirnya berperan membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia pada masa revolusi. Setelah perdagangan bersahir menetapkan Jakarta sebagai kota diplomasi, seluruh satuan militer diperintahkan mundur ke pinggiran Jakarta. Kemudian, kota ini pun juga diikuti oleh seluruhnya ke dalam Jakarta, termasuk Haidar Albar yang mundur ke Karawang. Di kota inilah Haidar mulai menjadi saksi yang mencatat kekejaman Belanda. Desember 1947, Karawang diselimuti bau asap bisu dan darah yang meningkat. Dalam gelap malam yang mencekam, Haidar menyaksikan mayat-mayat manusia yang ditantang berterima-terima jalan berwarna sungai dan bermotor. Pemandangan mengerikan itu datang dari operasi militer besar-besaran tentara Belanda untuk membersihkan daerah yang dicurigai sebagai sarana pusaka berbuat. Pembangunan ini telah dikenal dengan pembantaian Pramuka. Beberapa bulan setelah melaksanakan pembantaian tersebut, Hayao membuat puisi kalang lokasi sebagai sebuah perang. Yang meski memiliki kontroversinya sendiri sebagai puisi sentral yang mensolidis karya Archibald Marquez, tak menjadi kalang
maju dan mendekat hati. Kami bicara padamu dalam hening yang bersama. Tidak ada rasa aman, pemimpin yang berkata, kami mampu muda, tinggal doa kenal-kenalan, tinggal tuan-tuan lo tidak muda, beribu kami terbaring dengan bakal kasih. Sayangnya, cara hidup buahnya hanya membuatnya tak berumur panjang. Setelah bercerai dengan istrinya Hafsah, kondisi kesehatan Khairam terus memburuk. Ia diusir oleh Hafsah pada 1949 yang sudah tidak mampu mentolerir suaminya. Meski saat itu Khairam sudah dikaruniai anak perempuan yang ia beri nama Eva Wani Alisa, namun ia harus menolak menjadi pekerja tetap dan dapat menghidupi keluarganya. Pola hidupnya yang kemudian semakin berantakan membuat tubuh Khairam semakin lemah. Berbagai penyakit yang menurunkannya membuat Khairam tidak langsung makan dan kesakitan. Setelah terus-menerus muntah berdarah dan demam tinggi, Khairam pun digotong oleh sepsis atau kesakitan. Namun Khairam hanya bertahan beberapa hari sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada 28 April 1949. Kepada Hafsah, dia hanya meninggalkan 1 ons gula merah, sebesar segitu dan kaos kaki hitam, sorban Rp2, dan bak berisi kertas saja sajarnya. Kematian Khairam telah diramalkan dalam sajarnya. 4 hari setelah kematiannya, Yasir temukan sajar Khairam yang menimbulkan makanan karena pembongkaran. Sajarnya kemudian diterbitkan dengan judul yang terlambat dan yang putus memiliki judul asli Kuat Merah. Nama seorang perempuan yang nampaknya selalu berkenan dalam hidup Khairam. Ditarik sampai juga begini. Aku berbenah dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padaku. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Dan banyak perempuan mengambilnya dibandingkan dalam sejarah Khairam. Namun, perempuan yang memberikan inspirasi terbesar bagi Khairam adalah Sumairah. Berawal dari ketertarikan Sumairah terhadap Khairam saat pertama melihatnya di pantai, keduanya kemudian dipertemukan kakak Sumairah yang merupakan hakim persidangan Khairam atas perkara pencurian spring. Dalam peristiwa, mulailah kisah sekarang dari seorang kisah penyair bermata merah. Mereka pergi berjalan-jalan, menonton film di bioskop, makan di istana, hingga saling menemani aktivitas masing-masing. Sayangnya, dari Khairam Sumairah tidak bertahan lama. Orang tuanya mengalami hubungan Mira dan Sumairah yang pertama. Sumairah kemudian bisa membuat pengalaman Mira. Nama ini ditolak karena ayahnya syaratkan Khairam harus punya pekerjaan tetap. Meski terpaksa dengan gadis yang sangat cinta ini, namun ayahnya bertahan hidup bersama Khairam. Setelah pernah menulis buku untuk Mira pada 1924, Khairam juga pernah menulis saja Mira Muda, Mira Muda, dan yang terlambat dan yang putus pada tahun terakhir hidupnya. Perjalanan dari penulisan Khairam Anwar seluruh hidupnya itu satu cerita gitu ya, mau meninggal, menulis apapun yang dialami dalam hidupnya itu dia tulis puisi dan wow, luar biasa ya. Nah, Kak, tadi udah nyatet belum yang informasi dari video tersebut? Sudah? Kalau informasinya dicatat, saya akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan ensiklopedia kata. Kalian tidak bisa akses
di kemudian juga di halaman Google Ensiklopedia Sastra Indonesia. Tampilannya ada di halaman pencarian pertama di Ensiklopedia Sastra ini ada kategori-kategori tertentu, ada pengarang, karya sastra, kemudian juga sastra, kemudian ada media sayembara sastra, kemudian ada lembaga sastra, kemudian sastra. Jadi bisa langsung mencari di bagian pengarang, karya sastra, atau langsung saja bisa dimulai belajar. Tadi kita sudah menyimak ya video Kairin Anwar. Mungkin kita akan mencari nama Kairin Anwar. Ensiklopedia Sastra. Sama ya, fotonya sama kita ini ada dulu. Langsung dibuka saja. Lihat ya, sampai berapa ya? Di sini menceritakan biografi mengenai Kairin Anwar. Kairin Anwar terkenal sebagai penyair yang tadinya sudah berada di pasca Republik Indonesia. Nah, tadi terlihat ya pada videonya, seluruh hidupnya itu penuh dengan puisi. Dia menulis puisi. Nah, tadi yang sudah mencatat, apakah benar menjadi kelompok anak muda yang berada di sastra? Kalau dia lahir pada 22 Juli 1922. Tempatnya sama di Gereja Cipayung. Lalu kembali lagi ada berbagai macam kisah hidupnya. Ini ya, tadi di videonya juga ada yang masuk dalam bermasalah keamanan. Ini ya, ceritanya. Bisa diakses melalui website kalian. Nah, kalau sudah sebulan, langsung Kairin Anwar. Ini mungkin juga disebutkan ya, ayat Kairin Anwar tadi tidak menyukai yang melepas kalimatnya. Kairin Anwar tulisan yang telah ditulis oleh Kairin Anwar. Ada juga yang paling habis menulis karya-karyanya. Juga mengerti ya cara penggunaannya. Jadi tadi kan ensiklopedia
ensiklopedia itu apa sih? Nah, ensiklopedia tergolong sebagai buku referensi. Di dalam ensiklopedia terkandung informasi yang sangat lengkap dari berbagai sumber. Nah, setiap informasi dikelompokkan ke dalam ringkas atau tema yang secara sistematis dengan beberapa cara, yaitu alfabetis, urutan abjad, tematis, urutan tema, atau kronologis urutan waktu. Di sini saya sudah membawa contoh ensiklopedia secara fisik buku. Nah, ini saya bawa dari urutan abjad SLI PAC. Ini bentuknya itu seperti kamus. Nah, di dalamnya itu terdapat macam-macam ya. Ada tokoh-tokoh, ada sejarah, matematika, fisika. Ini bagus aja ya. Penggunaannya juga mirip dengan kamus. Dalam ensiklopedia itu disusun oleh anak dunia. Ensiklopedia ini menghimpun profil dan biografi para sastrawan kelas dunia, terutama mereka yang mendapatkan penghargaan internasional. Informasi tokoh yang disajikan dalam bentuk dan deskripsi yang pendek serta dilengkapi dengan gambar sastrawan berupa foto. Yang ya, fotonya ya. Ensiklopedia cetak yang ini ya. Kalau yang ini ensiklopedia secara umum, bukan secara sastra aja. Kalau yang sastra tadi saya sudah tampilkan ensiklopedia sastra yang warnanya merah. Nah, saat ini juga ada ensiklopedia elektronik atau ensiklopedia digital yang tadi sudah saya tampilkan. Ensiklopedia sastra yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan merupakan salah satu ensiklopedia. Di dalam ensiklopedia sastra terdapat aneka informasi tentang pengarang, karya sastra, metode penerbit sastra, penyelesaian negara, lembaga sastra, sejarah sastra. Nah, kalian dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi tentang sastra. Nah, mungkin kalian ini udah ngantuk lagi ya? Ya, ngantuk lagi dong. Ya. Oh ya, ini. Ini bisa, ini kan satu kelompok udah satu dua tiga, ini kan udah 4 ya. Mungkin bisa dibagi menjadi 4. Dibagi ya. Nah, ini mungkin ini bisa mulai kalian. Aku akan kasih 1-2 kali. Terima kasih. Jangan disiap dulu ya. Intinya kita mau main apa sih? Tangkap-tangkapan. Kalau saya bilang, ini bisa berdiri dulu ya. Kalau kamu selalu kasih pas ini bisa melingkar juga. Melingkari yupinya ini. Karena ini tahu suara ya teman-teman. Siapa cepat dia dapat. Berangkat ke sini dulu. Kalau saya bilang sekat seperti ini. Sakit.
Itu bisa di-scan juga di sini atau ada linknya juga.
Tadi kamu boleh cerita soal itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok. Tokoh sastrawan yang kita dapat adalah Andreas Hirata. Andreas Hirata Semarang Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andreas Hirata Mujibito di 2024 Oktober 1919 adalah penulis novel Laskar pendidikan yang berguna antara lain adalah fakultas ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian mendapat beasiswa pendidikan S2 dari Universitas de Paris, Sorbonne Paris dan Prancis dan Sevilla ala di Universitas. Andreas Hirata anak kelima dari pasangan Sulman Said Harun Hirata dan Mas Hirata. Karya Andreas Hirata yang lain adalah sang pemimpin dari 2020 desa dari 2007 dan dari Awards tahun 2007. Keempat karya Andreas ini
Perkiraan Anda, apa masa kecilnya dengan novel setelah dan kemudian peran Natal Sekian dari kami, bila ada kesalahan dalam berbicara mohon maafkan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Nama tokoh sastrawan yang kami dapatkan adalah yaitu seorang sastrawan berbangsa yang lahir di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 31 Januari 1988. Ia menikah ketika usia 17 tahun pada tanggal 12 Juli 1995 bulan 42. Ajib Rashidi dikaruniai 6 anak, yaitu 1. Nuni Tuki Aminar, 2. Titi Suli Astuti, 3. Uka Perjaka, 4. Nurdaun Daki, 5. Rangin Sembada, 6. Titis Nitiswari. Bajingan dasarnya di SD Jatiwangi sampai Jembatan Majalengka, Bandung, dan sama di Jakarta. Usia 15 tahun yang sudah satu menjadi pewaris masyarakat. Seluruh pelajarnya wafat pada tanggal 29 Januari
kan Ricardo akan menyebutkan dan meninggal dunia pada 12 Juni 1960. Ayahnya mendapat hakimnya seperti itu. Ibunya mendapat suara kakaknya dan juga Lila.